awal pandemi ini terjadi tahun lalu, saya sudah prediksi ya. Artinya kalau sebagai ahli saya memprediksi, maksudnya mengingatkan jangan sampai terjadi. Saat itu di Maret ya, akhir Maret 2020, 1 tahun lebih yang lalu saya sampaikan ada potensi, katakanlah singkatnya tuh India, Brazil, Indonesia adalah 3 negara besar yang memiliki potensi menjadi epicentrum dari COVID-19. Nah, itu bukan tanpa alasan, ada banyak alasan dan itu saya sampaikan ke pemerintah ya. Nah, saat ini 2 dari 3 negara itu sudah jadi epicentrum dan bahkan saat ini masih menjadi masalah ya, kasus kematiannya juga tinggi. Nah, Indonesia bukan berarti sudah bebas, malah menjadi lebih besar ditambah kurangnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat ini ya, karena begini, jangan sampai kita terjebak dalam pemerintah menyalahkan masyarakat, masyarakat menyalahkan pemerintah ya, karena dalam hal ini semua kan berperan besar dalam pengendalian pandemi. Tidak ada yang lebih dominan sebetulnya, walaupun tanggung jawab besar tentu ada di pemerintah. Tapi program pemerintah tidak akan berhasil kalau tidak ada peran aktif dari masyarakat. Seperti misalnya 3T. Memang betul itu adalah leadernya ada di pemerintah. Tapi kalau masyarakatnya tidak aktif, ya siapa yang mau dites? Nggak ada yang mau dites. Yang dites kan masyarakat juga. Nah, sama dengan 5M. 5M masyarakat misalnya aktif, tapi pemerintah tidak memfasilitasi 5M-nya, tidak membuat regulasi yang mendukung 5M, ya tidak efektif juga. Misalnya membatasi pergerakan, tapi ternyata aktivitas pergerakan ini malah dipermudah misalnya, kan ini jadi kontraproduktif dan berbahaya, misalnya malah lebih longgar untuk perjalanan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa ada potensi kita jadi epicentrum dan sebagainya. Tidak mirip seperti India, tidak, tapi the little India itu potensinya ada. Pak Diki, kalau kita melihat tentunya jika negara lain itu sudah berkutat dengan bisa dikatakan permasalahan lepas masker dan segala macamnya. Kalau kita itu masih berkutat dengan kapan menurunkan angka COVID-19 ke angka 0 kembali untuk positifnya begitu yang setiap harinya. Anda melihat, ya kalau mungkin dari kacamata Anda sebagai ahli epidemiolog, kapan sebenarnya Indonesia mampu begitu menurunkan atau angka positif COVID-19 di Indonesia ini mampu mereda? Ya, pada akhirnya memang tidak ada krisis yang berkepanjangan ya dalam hal pandemi atau wabah ya. Pada akhirnya akan memang mereda. Namun pertanyaannya adalah meredanya dengan cara minimal korban atau banyak korban. Jadi kalau bicara India tadi dan Brazil, ya mereda sekarang, mereda, tapi dengan jutaan korban ya. Jutaan itu yang meninggal, yang sakitnya bisa ratusan juta. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, untuk kita Indonesia, kita diprediksi kalau kita tidak cepat memberikan respon yang fokus pada kesehatan, kita bisa mengalami yang disebut the little India itu dulu sebelum mereda, dan itu artinya akan banyak korban, banyak kesakitan gitu. Dan setidaknya pertengahan tahun depan sebetulnya kita sudah bisa lah mengalami situasi yang lebih tenang, tapi situasi yang tenang itu akan bisa kita lalui dengan tadi banyak korban atau tidak banyak korban. Untuk supaya tidak banyak korban, ya terutama kita hindari ya dua-duanya ya, kesakitan kematian ya, dengan respon kita yang setia pada sains dengan 3T, peningkatan vaksinasi dan 5M. Itu yang fokus pada kesehatan. Jangan terdistraksi sebetulnya itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.